Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1983 sampai tahun 1985. Bab 1983 Conquer the Secret Womb Tower. Waktu Landen Sen sangat ketat. Dia pertama-tama harus membiarkan pagoda serangga suci mengenali Tuan dalam waktu 3 hingga 5 hari, jika tidak, akan sulit untuk menunggu bala bantuan klan semut api dan para pembudidaya Liga Tai untuk tiba. Sebenarnya, Landen Sen memiliki pengalaman mengolah seni roh surgawi yang menggerakkan cincin tulang 9 warna. Meskipun seni roh surgawi dari menara cacing suci berbeda, pada dasarnya sama. Mereka semua membuat senjata sihir itu sendiri lebih mudah untuk dimanipulasi. Biarkan Tian Lingbao tiba-tiba kehilangan kendali saat diaktifkan. Harta karun tingkat sekuat Tian Lingbao, meskipun mereka tidak akan mematahkan kekuatan hukum antarmuka dunia roh kuno, mereka juga harta yang sangat kuat. Teknik khusus diperlukan untuk mengendalikan mereka. Jika tidak, jika Anda ceroboh, pemegang harta karun akan menerima serangan balasan yang bagus. Tian Lingbao tidak menghabiskan sejumlah waktu tertentu untuk membuatnya menjadi peramal seperti Lingbao prasejarah, tetapi dapat peramal setelah mengakui Tuhan. Tetapi agar Tian Lingbao dapat mengenali Tuhan, umumnya mengharuskan beku itu sendiri untuk memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai contoh, kondisi untuk mengenali master dari cincin tulang 9 warna mengharuskan pembudidaya itu sendiri adalah biksu akar spiritual, dan titik potensial akar spiritual harus lebih tinggi dari 92 poin. Alasan mengapa Landen Sen mampu menundukkan sila 9 warna tulang pada awalnya adalah karena mereka memenuhi persyaratan sila tulang 9 warna secara tidak sengaja. Dan syarat untuk mengenali penguasa menara Womsein adalah bahwa para biarawan dapat menahan penindasan serangga jahat yang tak terhitung jumlahnya di menara. Awalnya, ini membutuhkan setidaknya tahap pertengahan hingga akhir dari perasaan ilahi untuk memenuhi persyaratan mengenali Tuhan, tetapi kutukan Landen Sen atas Holy True Monarch adalah pertarungan yang bengkok, dan secara oportunis memenuhi persyaratan. Senior, junior bangga dan cerdas. Hari ini, junior Ling Jue telah menguasai mereka. Mereka tidak perlu pelatihan dan latihan tambahan. Sekarang mereka dapat mencoba untuk memperbaiki menara Sein Wong. Landen Sen berkata tiba-tiba. Kodok emas 5 warna mengangkat alisnya dan bersenandung, apakah Anda benar-benar yakin? Kaisar ini memperingatkan Anda bahwa menara serangga suci ini bukan harta biasa. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda akan dengan mudah kehilangan kendali, menyebabkan serangan spiritual, bahkan meridian. Tubuh yang meledak rusak, dan akan ada masalah hidup. Senior, junior tentu tidak akan mengolok-olok hidup mereka, kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Tot emas berwarna 5 tidak lagi ragu-ragu, berpikir bahwa bocah yang ada di depannya begitu mudah sehingga ia berhasil menembus tahap mengubah dewa, dan dengan pengajaran monster Fang Chunsan, ia pasti unik. Kalau begitu, semakin cepat semakin baik, Kaisar tidak mau menunggu sebentar. Kamu mulai. Kata kodok emas 5 warna berkata dengan suara marah. Terperangkap di tempat hantu ini selama 2 juta tahun, mimpi kata emas 5 warna untuk keluar. Anak ini akan melemparkan kutukan Raja Sejati Yisheng, bahkan jika dia secara tidak sengaja menghadapi serangan balasan, hidupnya tidak boleh dalam bahaya. Ya. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian terbang ke udara, menatap langsung ke menara emas kecil di atas katak emas 5 warna. Mengambil napas dalam-dalam, Landen Sen menggigit ujung jarinya dan menaburkan darah di menara emas. Berdengung. Menara kecil yang awalnya mengambang tiba-tiba melepaskan sejumlah besar energi hitam, dan aura yang sangat kejam menyapu tubuh Landen Sen seperti lautan badai, dan aura ganas seperti gelombang laut tampaknya membuat orang berada di lautan serangga. Cacing itu mengaum, itu menyeramkan, dan kulit kepalanya mati rasa. Yisheng Zhenjun mengutuk. Landen Sen terkejut dengan keringat dingin, dengan tergesa-gesa menjaga pikirannya, membentuk segel berbentuk busur dengan tangannya, dan diam-diam melantunkan kutukan-kutukan Yisheng Zhenjun. Tanda rune biru melayang ke atas dan ke bawah seluruh tubuh, seperti seutas cahaya biru, dan cahaya dipenuhi dengan energi hitam yang telah menyerang tubuh Landen Sen. Hah! Napas yang hebat akhirnya hilang dari benaknya, Landen Sen tersentak, keringat menetes dari dahinya, dan jantungnya masih melekat. Pada saat itu, Landen Sen memahami cacing jahat mengerikan apa yang ditahan di menara Womsein ini, dan dia tidak pernah ingin mengalami perasaan memilukan seperti itu lagi. Dia hanya membuat satu tetes darah untuk mengenali Tuhan, yang menyebabkan peringatan dari menara cacing suci. Layak untuk menjadi harta roh surgawi, itu benar-benar luar biasa. Cepat dan pindahkan Tian Ling Jue. Jin Chan 5 warna berteriak dengan suara yang dalam, dengan suara seperti drum senja dan bel pagi, bercampur dengan rasa keagungan yang menembus jiwa, membuat Landen Sen lebih sadar. Ini baik. Setelah Landen Sen menanggapi, dia buru-buru mulai memobilisasi Tian Ling Jue. Lapisan pesona emas didorong ke menara cacing Sein oleh Landen Sen. Berdengung.
Menara serangga suci sedikit gelisah pada awalnya, dan seluruh menara kecil semakin bergoyang, tetapi ketika Landen Sen terus menggunakan mantra, menara serangga suci secara bertahap berhenti bergetar dan tampaknya jauh lebih jujur. Ya, teruslah. Jin Chan lima warna mengangguk puas. Sekarang dia telah menyelesaikan langkah pertama, Landen Sen pada dasarnya mengendalikan menara cacing suci, dan langkah selanjutnya adalah membuatnya menjadi psikis. Proses penyaluran relatif lama, Landen Sen menggunakan metode Tianling Jue untuk melewati pagoda Saint Insect, memungkinkan komunikasi antara jiwanya dan pagoda Saint Insect. Tidak sulit untuk mengarahkan seni roh surgawi dari menara cacing suci, dan bahkan lebih mudah daripada seni roh surgawi yang menggerakkan cincin tulang 9 warna. Mungkin karena cincin tulang 9 warna adalah tiruan dari cincin elemen 9 roh, jadi sepertinya lebih sulit untuk mengendarainya. Kodok emas 5 warna hanya tahu bahwa Landen Sen berjalan baik, tetapi tidak tahu kemajuan Landen Sen. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan Landen Sen dapat benar-benar paranormal menara Saint Insect, tetapi untuk menunggu waktu yang tepat, ia sengaja berpura-pura tidak lengkap dan terus memasuki menara Saint Insect. 5 warna Jin Chan dan yang lainnya sangat tidak sabar, dan bertanya dengan kasar, wah, bagaimana kabarnya? Bisakah Anda mengambil menara cacing suci ini? Belum, tolong beri junior beberapa hari lagi. Landen Sen dengan cepat menjawab. Lebih cepat. Kodok emas 5 warna sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama Landen Sen mengambil menara serangga suci, dia bisa memecahkan segel jaring serangga dengan kekuatannya sendiri dan melarikan diri. Landen Sen juga menyadari hal ini, dan dia menemukan bahwa kekuatan dari 6 cacing ganas tahap gabungan yang dipenjara di bagian atas menara Saint Wom menekan katak emas 5 warna, menyebabkan tubuh dan jiwanya tertahan. Tetapi setelah jangka waktu yang panjang 2 juta tahun, segel pagoda serangga suci telah lama menjadi sangat lemah. Selain itu, pagoda serangga suci telah lama menjadi hal yang tidak dimiliki, dan keenam cacing penggabung di tingkat atas terlalu malas untuk mengambil inisiatif untuk memperkuat segel. Sekarang tidak aktif. Kekuatan katak emas 5 warna itu sendiri diperkirakan telah mencapai tingkat yang menakjubkan dari tahap akhir integrasi. Kalau tidak, tidak perlu membiarkan 6 cacing jahat bekerja sama dengan menara cacing suci untuk menekan kodok alih-alih membunuhnya secara langsung. Sebenarnya, kodok emas 5 warna memiliki peringkat lebih rendah di antara binatang roh pangkat suci, tetapi kaisar klan ini mungkin masih mencapai tahap akhir integrasi. Binatang roh peringkat suci tidak berarti bahwa kultivasi berhenti di peringkat suci. Misalnya, naga hitam dan burung phoenix hitam peringkat teratas di antara binatang roh peringkat suci, bukan tidak mungkin untuk menembus periode Mahayana. Landen Sen tidak bisa menilai seberapa kuat katak emas 5 warna itu disegel dengan tubuh dan jiwanya, tetapi secara naluriah merasa bahwa lawan akan membunuhnya dengan mudah. Jadi dia tidak berani membuat lelucon tentang hidupnya, dan akan membiarkan biksu lain menggunakannya sebagai umpan terlebih dahulu. Landen Sen sudah menaklukkan menara cacing suci, tapi sayangnya, dengan basis budidayanya, dia tidak bisa memberi perintah kepada iblis periode konjugasi paling atas, dan tidak bisa memperkuat segel, dan hanya bisa menunda waktu seperti sebelumnya. Melihat bahwa para biksu semut api dan Liga Tai terlambat datang, Landen Sen sangat tidak sabar. Jika orang-orang itu tidak datang, dia akan dalam bahaya. 3 hari lagi berlalu. Pada hari ini, sekelompok tamu tak diundang akhirnya tiba di tambang roh bawah tanah. Bab 1984, Xuan Fengwei and Fire Lin Sword. 6 biksu pemancar dewa yang mengenakan jubah ungu dipindahkan ke tambang roh bawah tanah, dan seorang pemuda dengan mahkota batu giok yang dikepalai memiliki basis budidaya di tahap transformasi Dewa Tengah. Keenam orang ini adalah Xuan Fengwei yang dikirim oleh cabang Liga Tai, dan pemuda dengan mahkota giok itu adalah Kapten Xuan Fengwei. Mereka telah tiba di Gurun Qian secepat kemarin dan mengusir semut api yang membantai para biarawan di kota Flynn. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, keenam mengikuti petunjuk, dan dengan bantuan beberapa senjata sihir survei tingkat atas, akhirnya mengikuti tanaman merambat, menemukan pembatasan di gundukan pasir, dan memasuki tambang roh bawah tanah. Keenam orang melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan mereka semua menunjukkan ekspresi takjub. Tes gading, ada tambang kristal berwarna-warni yang menakjubkan di bawah Gurun Qian. Untungnya, aku menunggu banyak orang dan mengusir serangga semut api itu. Kalau tidak, aku akan kehilangan banyak. Hei, meskipun kita menemukan di sini mengikuti petunjuk, kita masih belum menemukan penguasa kota Flintstone, dan tidak tahu kemana orang itu pergi. Tidak bisakah orang itu menemukan sejumlah besar langit besar di tambang roh bawah tanah, dan kemudian melarikan diri dengan harta itu? Tidak mungkin. Jika itu masalahnya, si Cheng Master dapat menyembunyikan berita tentang tambang roh bawah tanah. Kehilangan si Cheng Master diperkirakan terkait dengan biarawan tingkat dewa misterius yang telah memasuki medan perang sebelumnya. Keenam orang berbicara tentang satu sama lain. Kepala Kapten Xuan Fengwei mengenakan mahkota giok tampak sombong dan mendengus dingin, "Yah, jangan gosip, diamlah untuk anakku. Mari kita berkunjung ke sini dulu, mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk." "Ya, Tuan Muda Zhao."
5 orang lainnya segera berhenti berbicara dan menanggapi secara bersamaan. Pria muda dengan mahkota batu giok itu bernama Zhao Zigang. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Pria ini adalah cucu dari Sekte Gerbang Harimau Naga, dari salah satu dari 72 faksi ras manusia. Sebanding dengan para beku, Zhao Zigang memiliki gaya profil tinggi, suka bersaing, dan sangat terkenal di kalangan generasi muda Liga Tai. Karena latar belakangnya yang mendalam, tidak ada yang berani memprovokasi dia. 5 Xuan Fengwei mematuhi kata-katanya. Hanya ada satu jalan ke tambang roh, dan 6 cepat berjalan maju. Tambang roh bawah tanah terbungkus dalam larangan yang aneh. Kesadaran ilahi tidak dapat dilepaskan di luar. Keenam orang hanya dapat melakukan keterampilan penglihatan spiritual dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke Simen. Adegan di depan mereka menyebabkan para kultivator tahap transformasi mengambil napas dingin. Tubuh si Jingtian dipotong menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa mati lagi. Bintik-bintik darah terkondensasi di tanah, dan noda darah lengket masih segar. Batu. Kota Batu Lord. Beberapa orang terkejut, ternyata si Jingtian tidak melarikan diri, tetapi terbunuh, dan mati di sini. Tuan kota di daerah kecil di perbatasan sudah mati, apa yang harus panik? Tampaknya ada sesuatu di pintu itu, biarkan aku datang. Zhao Zigang mendengus dingin, menatap langsung ke Simen di depannya, dan melangkah masuk. 5 Xuan Fengwei lainnya mengikuti di belakang. Di dalam Treasure Hall, kodok emas 5 warna telah memperhatikan bahwa 6 pembudidaya telah masuk, dan sangat terkejut. Cukup beralasan bahwa tindakan penyembunyian di sini harus tahan tetesan, sehingga tidak akan ada penggarap tahap transformasi untuk mencari di sini. Mungkin larangan penyembunyian terlalu lama dan lemah, atau bahwa larangan penyembunyian dicabut belum lama ini, meninggalkan napas di tempat kejadian dan disurvei. Singkatnya, intrusi orang luar bukanlah berita baik bagi 5 kodok emas berwarna. Tempat ini milik tepi ras manusia. Jika ras manusia dari Liga Tai tertarik oleh kekuatan, dia pasti tidak akan memiliki buah yang baik. Dengan wajah muram, Jin Chan 5 warna memprakarsai transmisi suara ke Landen Sen. Wah, Anda dapat melewati menara Sein Wong dengan ketenangan pikiran, dan biarkan Kaisar memecahkan ikan kecil yang pecah. Ya. Jawab Landen Sen Chuanyin, diam-diam senang bahwa para pembudidaya ini telah datang. Hingga kini, Anda hanya dapat bertindak secara kebetulan, mati-matian mencari sinar kehidupan. 6 pembudidaya bergegas ke aula utama, dan sejumlah besar kabut 5 warna datang mendekat. Sialan, itu serangan jiwa. Zhao Zigang terkejut, dan buru-buru menawarkan cermin Pirus yang berharga, mendesak kekuatan spiritualnya. Saya melihat cermin harta Pirus memancar keluar dari kabut, mengusir kabut. Harta ini disebut Bibo Mirror, dan tampaknya hanya harta tingkat rendah yang dapat bertahan melawan serangan dari jiwa-jiwa. Harta roh liar yang dapat bertahan melawan serangan jiwa sangat jarang, bahkan harta roh liar tingkat rendah dapat sebanding nilainya dengan harta roh liar kelas menengah. Hanya ketika Zhao Zigang memiliki latar belakang keluarga yang istimewa, barulah ia mampu mendapatkan kekayaan semacam ini. Zhao Zigang menggunakan cermin Bibo untuk dengan mudah membubarkan kabut berwarna-warni di sekitarnya. Tuan Muda Zhao melewati orang-orang, dan saya mengaguminya. Tembakan Tuan Muda Zhao benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada Tuan Muda Zhao yang menunjukkan kekuatan gaibnya, kalau tidak aku akan terjebak di sini. Kelima Xuan Fengwei menamparkan kuda mereka dan memuji Zhao Zigang dengan penuh kemenangan. Dia tertawa dan berkata, kalian kewalahan. Mengapa kamu tidak khawatir tentang masalah sepele seperti itu? Biarkan aku pindah. Suara itu baru saja jatuh. 5 serangga terbang emas terbang di udara, membuat suara serangga berdengung, dan sayap-sayap serangga terbang mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah melihat penampilan serangga terbang, pengawal angin mendalam tidak bisa membantu tetapi berseru, tidak, itu Holy Light Beetle. Tanduk emas di kepala 5 kumbang cahaya suci melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan menabrak kelompok pembudidaya. Holy Light Beetle begitu ganas di dunia roh kuno sehingga kelima penjaga angin yang sangat besar tahu bahwa serangga ini sulit untuk diatasi, dan hati mereka ketakutan. Sial, cepatlah. Zhao Zigang berteriak keras, dan semua pengawal Xuan Feng menawarkan senjata sihir untuk menyerang kumbang cahaya suci yang terbang. Ding ding ding. Setelah bertarung sebentar, serangan beberapa pembudidaya pada tahap transformasi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Holy Light Beetle. Sialan, lihat anakku datang dan bunuh itu. Zhao Zigang tampak muram, membalik tangan kanannya, dan menawarkan pedang besar penuh dengan api merah. Tubuh pedang itu seperti setumpuk sisik, dengan api mengamuk menyelimutinya, dan gagangnya diukir dengan pola unikon api. Cantik dan menakjubkan. Begitu harta ini keluar, kekuatan roh api dari api menyebar ke sekeliling seperti gelombang panas, suhu di sekitarnya naik dengan cepat, dan udara di sekitarnya berubah merah, seolah-olah berada di tengah-tengah danau cair yang panas. Hong Huang Lingbao tingkat menengah, pedang Fire Lin.
Melihat Zhao Zigang mengorbankan harta ini, 5 mata Xuan Fengwei lainnya bersinar, dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Kekuatan harta roh primordial kelas menengah tidak sebanding dengan harta roh primordial kelas bawah, bahkan Shen Feng Guardian di tahap selanjutnya dari Huasen mungkin tidak memiliki harta roh primordial tingkat menengah, yang cukup untuk menunjukkan betapa berharganya tingkat senjata sihir tingkat ini. Pedang Fire Lin Zhao Zigang cukup terkenal, dan kelima penjaga Xuan Feng telah mendengarnya. Memotong. Zhao Zigang berteriak keras, mengacungkan pedang Fire Lin dan menebas kumbang cahaya suci. Bum bum bum. Raungan besar terdengar, gelombang panas yang menyesakkan menyapu, ruang di sekitarnya berubah menjadi merah, dan batu bata solid di tanah retak lapis demi lapis. Setelah Holy Light Beetle dipukul, akhirnya jatuh ke tanah, hangus. 5 pengawal angin mendalam lainnya menyerang dan membunuh Holy Light Beetle yang malang. 4 kumbang cahaya suci yang tersisa juga terpengaruh oleh api, menderita beberapa luka ringan, dan melarikan diri satu demi satu. Bab 1985, Fight Against the Five Color Golden Toad. 5 hati Xuan Fengwei berlama-lama, jika mereka mengatakan bahwa mereka baru saja menamparkan janggut dan kuda mereka, mereka benar-benar diyakinkan oleh Zhao Zigang saat ini. Meskipun Zhao Zikaku dan sombong dan sering berpura-pura memaksa, dia benar-benar mampu dan tidak bisa menerimanya. Sepertinya ada sesuatu di depan, mari kita pergi dan melihatnya. Zhao Zigang telah menahan amarahnya yang sombong dan sudah memperhatikan aura abnormal di dasar aula. Dia segera menyapa 5 penjaga angin mendalam dan berjalan ke arahnya dengan hati-hati. Ketika mereka mencapai kedalaman aula utama, ke-6 orang hanya menemukan menara emas kecil yang mengambang, dan tidak melihat kodok emas 5 warna dan Lenden Sen. Itu. Apa itu? Aura hal ini sangat menakjubkan, itu pasti harta roh prasejarah yang tidak ada level rendah. Ya, senjata sihir umum berbentuk pagoda memiliki kekuatan magis yang hebat. Beberapa mata Xuan Fengwei semua melihat ke arah menara Saint Insect yang mengambang, mata mereka penuh perhatian, dan mereka tidak sabar untuk bergegas maju untuk merebut menara emas kecil. Sekelompok idiot, apakah Anda benar-benar berpikir harta ini diletakkan di sana untuk Anda ambil? Jangan lupa bahwa sampah si Jingtian terbunuh. Pagoda ini tidak diambil, yang berarti tidak mudah untuk diambil. Dengan dengusan dingin, Zhao Zigang dengan panik mendesak pedang terbang dari harta roh liar di tangannya, dan menebas menuju menara cacing suci di udara. Ledakan. Sebuah pusaran api membumbung ke langit dan menghantam menara cacing suci dengan cara yang luar biasa. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melintas di udara, langsung menghancurkan pusaran api. Di tengah suara ledakan yang memekakkan telinga, seberkas besar cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di belakang 6 biarawan di tahap transformasi, seperti setumpuk ombak, menjebak ke 6 orang itu dengan erat dan kedap udara. Cih, ini benar-benar terkenal. Ekspresi Zhao Zigang berubah, dan cahaya keemasan aneh itu sangat cepat, dan itu benar-benar menjebak mereka dalam sekejap. Sama seperti semua orang panik, katak emas 5 warna di bawah menara Saint Wom muncul. Lenden Sen bersembunyi di udara di belakang kodok emas 5 warna, menyeret menara serangga suci dengan kedua tangan, menutup matanya, berpura-pura masih bisa melewati harta karun ini, bahkan dia sedang mengamati sekeliling. Baru saja, kodok emas 5 warna menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan dirinya dan Lenden Sen, untuk memikat 6 pembudidaya transisi dewa ini ke umpan, dan membunuh mereka secara terpadu tanpa meninggalkan kehidupan. Semut kecil manusia, kamu benar-benar tidak datang pada waktu yang tepat. Sebelum keluar dari masalah, kaisar ini dapat bermain denganmu untuk sementara waktu. Katak emas 5 warna meludahkan, dan sudut mulutnya seperti parang menunjukkan ejekan main-main. Mata itu seperti melihat mainan. 5 kodok emas berwarna tidak membunuh siapapun dalam 2 juta tahun, dan kebetulan ikan rucah kecil ini bisa bermain trik sendiri. Binatang roh pangkat suci. Melihat katak emas 5 warna yang tiba-tiba muncul, 5 pengawal angin mendalam sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terbang ke langit. Kodok raksasa. Kodok emas 5 warna. Zhao Zigang bahkan lebih takut, tangan dan kakinya gemetar. Napas yang dilepaskan oleh kodok emas 5 warna terlalu menakutkan, itu jelas tidak palsu. Oke. Sepertinya ada sesuatu yang salah, binatang ini tampaknya disegel, lihat pagoda. Xuan Fengwei melihat petunjuk itu dan menunjuk ke pagoda di atas 5 warna kodok emas. Pagoda emas merilis jaring seperti sutra besar, seperti sutra laba-laba transparan, yang mengikat tubuh katak emas 5 warna sampai mati. Setelah mendengar ini, semua pengawal angin mendalam juga melihat petunjuk. Zhao Zigang menyeka keringat dingin dari dahinya, dan hampir tidak membuatnya takut sampai mati sekarang. Untuk menyembunyikan kejelekannya, Zhao Zigang berkata dengan suara nyaring, jangan main-main. Kamu lihat dengan hati-hati, binatang buas ini harus ditekan oleh pagoda, dan tubuh dan jiwa terikat, kalau tidak dia tidak akan menjebak kita. Semua orang akan melakukan yang terbaik. Menanggapi musuh, bunuh kodok ini. Setelah mendengar kata-kata Zhao Zigang, pengawal angin mendalam tidak lagi begitu takut, dan mereka semua mengorbankan senjata sihir dan mengambil sikap menanggapi musuh.
Nak, kamu adalah sampah dari tahap transformasi, dan berani menghina kaisar ini. Kodok emas 5 warna sangat marah sehingga dia sangat ganas, dan sebagai kaisar dari suku Giant Toad, tidak ada yang berani memanggilnya kodok. Zhao Zigang mengucapkan kata-kata liar seperti itu, dan segera menyebabkan katak emas 5 warna melonjak seperti guntur, amarahnya membengkak, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Go! Suara gemuruh mengguncang bumi, dan gelombang suara keras menyapu Zhao Zigang dan 5 pengawal angin mendalam. Keenam orang itu segera merasakan getaran di hati mereka, kepala mereka seperti dihantam palu tebal, pusing, dan jiwa mereka sama menyakitkannya seperti merobek. Ini serangan roh. Ekspresi Zhao Zigang ngeri, dan dia segera mengorbankan cermin Bibo yang berharga, dan menuangkan kekuatan spiritual ke cermin yang berharga dengan marah. Berdengung. Cahaya biru menyembur keluar dari cermin Bibo, membentuk topeng cahaya, menutupi dirinya dan 5 pengawal angin mendalam di belakangnya, dan menahan serangan gelombang suara yang dilepaskan oleh 5 katak emas warna. Hahaha, tapi hanya itu, kamu berani berpura-pura menjadi kaisar. Jangan tertawa lepas dari gigi pemuda ini. Zhao Zigang tertawa dengan ekspresi puas di wajahnya. Begitu suara itu jatuh, katak emas 5 warna membuka mulutnya dan mengeluarkan sekelompok balok cahaya berwarna-warni, hampir memecahkan penghalang pertahanan yang didukung oleh cermin gelombang biru. Zhao Zigang sangat takut sehingga dia tidak berani berpura-pura dipaksa, dan dengan gila menyusup ke cermin Bibo dengan kekuatan spiritual, mendesak harta ini untuk bertahan melawan serangan roh kodok emas 5 warna. Kulit 5 warna Jin Chan agak jelek, dia masih dalam kondisi tertutup, dan dia hanya bisa menampilkan kekuatan yang sangat lemah. Wang Balaozi dari ras manusia ini sebenarnya memiliki harta roh sepi yang dapat bertahan melawan serangan ilahi dan jiwa, lemahnya serangan ilahi dan jiwa hampir tidak dapat menghancurkan pertahanan lawan, dan kodok emas 5 warna tertekan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Ketika Landen Sen menyaksikan pertempuran, dia diam-diam senang dia tidak bisa membayangkan bahwa Kapten Xuan Vanguard di tahap tengah berubah menjadi dewa mampu memiliki harta roh sepi untuk bertahan melawan serangan para dewa. Faktanya, kemampuan utama katak emas 5 warna adalah serangan jiwa dengan senjata sihir yang kuat untuk melawan, kekuatan tempur katak akan jauh lebih lemah. Landen Sen tidak bisa membantu tetapi ingin menembak, tetapi itu bukan waktu terbaik untuk menembak, jadi dia harus menahan dorongan hati dan menunggu waktu yang paling tepat. Apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Jangan menyerang sekarang. Zhao Zigang berkeringat di dahinya, dan dibutuhkan banyak energi spiritual untuk mengaktifkan cermin Bibo ini, dan itu tidak dapat dikonsumsi seperti ini. 5 pengawal angin mendalam yang ketakutan di belakang menjadi lebih berani, menawarkan senjata sihir satu demi satu, dan meluncurkan serangan sengit pada katak emas 5 warna. Bum bum bum. Serangan warna-warni mendarat di kodok emas 5 warna, membuat suara memekakkan telinga, tetapi ditentang oleh dinding cahaya emas yang terkondensasi dari kodok emas 5 warna. Setelah menyerang untuk sementara waktu, kodok emas 5 warna tidak terluka, dan serangan 5 pengawal angin mendalam dari tingkat ini tidak bisa menghancurkan pertahanan kodok. Sial, banyak sampah tidak berguna. Ekspresi Zhao Zigang sangat suram, dan sangat tidak menguntungkan baginya untuk terus bertarung seperti ini. Dia memutuskan untuk membuat keputusan cepat untuk membunuh katak, atau kalau tidak akan berubah nanti. Engah. Zhao Zigang menyemburkan seteguk kecil darah, darah itu berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual merah dan memasuki tubuhnya.